Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue ingin ngebahas tentang Prince of the Red Light District, Wang Nanja. Oke, langsung saja. Wang Nanja merupakan salah satu protagonis utama yang muncul di awal season kedua arc The Return of the Prince. Awalnya dia terlihat seperti berandalan sok kuat yang ujung-ujungnya selalu gagal di ujian menara. Namun jangan salah, dia ini memiliki segudang rahasia. Wang Nan memiliki kepribadian yang selalu ceria, pantang menyerah, dan juga cerdik. Terbukti saat di ujian kamar yang tak dapat dipercaya, Wang Nan menukar konektor yang diberikan pada Bam dengan miliknya, sehingga semua peserta berhasil lulus dan mereka pun menjadi satu tim dengan Bam. Selain itu, Wang Nan juga merupakan pemimpin dari tim Tang Soyuk. Bahkan Kun Agoro Ignis pun mengakui kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh Wang Nan. Terbukti dia dapat membuat Wyatt Robles, orang yang jiwanya kurang beres, bertarung di sisinya saat di pertarungan workshop. Untuk penampilannya sendiri, Wang Nan sudah lebih dari cukup untuk membuat para pembaca bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia ini? Ya, untuk penampilannya, Wang Nan sangat mirip dengan jahat muda di lantai tersembunyi. Dia sama-sama memiliki rambut dan mata berwarna kuning, dan juga dua tanduk merah di bagian belakang kepalanya. Wang Nan memiliki cincin merah dengan lambang jahat. Cincin tersebut juga bukan cincin biasa. Masih ingatkan tentang kunci untuk menaiki menara ke lantai selanjutnya? Jahat memberikan setengah dari kunci tersebut kepada Ashul Edward dan melelehkannya menjadi senjata 13 bulan. Sementara setengah lagi disembunyikan oleh Jahat, yang mana Rahel menyebutkan bahwa setengah kunci yang disembunyikan itu berada di dalam cincin tersebut. Tidak diketahui ada berapa orang yang memiliki cincin tersebut. Namun yang telah diketahui ada dua, yaitu Karaka dan Wang Nan. Saat akan menuju kereta neraka, Bam sempat dicegat oleh Karaka. Dan Bam juga sempat menyinggung cincin tersebut, bahwa dia mengenal seseorang yang memiliki cincin seperti itu. Dan di sini Karaka sempat terguncang mendengar hal tersebut dan mengatakan bahwa saudaranya masih hidup, yaitu Wang Nan. Oke, sekarang kita membahas latar belakang serta julukan yang dimiliki si Wang Nan ini. Wang Nan sendiri tidak tahu dan hanya mengingat sedikit tentang masa lalu dari dirinya sendiri. Saat di kereta neraka, Wang Nan akhirnya bertemu dengan Karaka. Namun mereka tidak saling mengetahui dan mengenal, sampai akhirnya Wang Nan melihat cincin yang dipakai oleh Karaka. Wang Nan pun akhirnya menjelaskan sedikit tentang dirinya. Ia mengatakan bahwa dia berasal dari distrik Cahaya Merah. Namun dia tak memiliki ingatan apapun tentang tempat tersebut, sehingga tak diketahui di mana tepatnya distrik Cahaya Merah itu berada. Ia juga mengatakan bahwa tak lama setelah dirinya lahir, pengasuhnya membawa dirinya meninggalkan distrik Cahaya Merah karena tempat tersebut sudah terbakar habis. Oke, di sini ada sedikit pendapat gue tentang distrik Cahaya Merah. Wang Nan mengatakan bahwa distrik Cahaya Merah sudah terbakar habis saat dirinya lahir, mengingatkan gue pada kemunculan Enryu di lantai 43. Saat Enryu muncul di lantai tersebut dan bertarung dengan administrator, Shinshu di sana menjadi berwarna merah dan lantai tersebut pun hancur lebur. Bahkan setelah Enryu berhasil membunuh administrator dan pergi dari lantai tersebut, Shinshu di sana kehilangan tuannya dan seolah-olah membakar semua yang ada di sana. Lalu selanjutnya ada lukisan Hackney. Lukisan tersebut bernama Red Light atau cahaya merah. Dalam lukisan tersebut juga tergambar lokasi jarum Enryu yang berada di lantai kematian. Dengan kata lain, mungkin Red Light District itu adalah lantai 43 yang kini telah hancur. Dan itu hanya pendapat gue semata. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pendapat sendiri? Oke, lanjut. Singkat cerita, Wang Nan pun tumbuh dewasa. Dia dibesarkan oleh pengasuhnya tersebut. Karena Wang Nan tidak mengetahui siapa orang tuanya, dia pun selalu menganggap pengasuhnya tersebut sebagai ibu kandungnya. Namun setiap kali Wang Nan mengatakan hal tersebut, pengasuhnya selalu bilang bahwa ia tidak berani untuk menjadi ibu dari Wang Nan, karena dia adalah seorang pangeran. Lalu saat usia Wang Nan mencapai 10 tahun, dia pun diberi cincin merah dengan lambang jahat oleh pengasuhnya tersebut, yang merupakan bukti bahwa dia adalah seorang pangeran. Lalu suatu hari pengasuhnya tersebut mulai sakit dan melemah. Saat menjelang kematiannya, dia meminta maaf karena tidak bisa membesarkan benih raja dengan sebaik-baiknya, yaitu Wang Nan. Tak lama setelah itu muncul pria misterius yang merupakan kenalan pengasuhnya tersebut, dan datang untuk membawa mayatnya. Sebelum pergi, pria tersebut juga berkata bahwa cincin tersebut merupakan kunci penting dalam menara ini. Dan jika Wang Nan kebetulan bertemu dengan pemilik cincin lain di menara, dia menyarankan untuk menanyakan semuanya kepada orang tersebut. Setelah itu Wang Nan pun pergi menaiki menara dan bertemu dengan Karaka, pemilik lain dari cincin tersebut.
Wang Nan pun kemudian bertanya tentang kebenarannya. Dan Karaka siap untuk menjelaskan semuanya, namun Wang Nan harus menunjukkan cincin tersebut terlebih dahulu sebagai bukti. Nah, di sini saat kebenaran tentang Wang Nan akan terungkap, sialnya cincin tersebut berada di tangan Rahel saat itu. Dan bahkan cincin tersebut sekarang berada di tangan Pou Bidagustang. Akhirnya Karaka pun tidak mempercayai Wang Nan dan menyuruhnya untuk mencari cincin tersebut terlebih dahulu. Namun Karaka pun berniat untuk menyampaikan satu hal, bahwa perempuan yang mengasuh Wang Nan sebenarnya adalah. Tapi sialnya lagi, sebelum Karaka sempat menyelesaikan kata-katanya, keburu muncul Yuri Jahat dan kawan-kawan, sehingga tak ada informasi tentang Wang Nan yang lebih lagi selain yang dia ketahui. Wang Nan sendiri memiliki julukan Prince of the Red Light District atau pangeran dari distrik cahaya merah. Banyak yang beranggapan bahwa Wang Nan merupakan pangeran jahat. Namun secara resmi Jahat sendiri tidak memiliki pangeran, melainkan para putri. Di prolog season 2, Repelista Jahat mengatakan bahwa pangeran jahat akan segera muncul. Mengetahui Repelista sendiri memiliki opera, pastilah dia mengetahui banyak informasi-informasi tersembunyi yang ada di menara, yang mengindikasikan bahwa pangeran jahat benar-benar ada. Lalu saat setelah Wang Nan dan tim Tang Soyuk menyelesaikan lantai 20, Agus-Gus selaku perwakilan dari Fu melaporkan bahwa sang pangeran telah lulus sesuai keinginan Fu. Nah, di sini jujur gue agak bingung yang dimaksud pangeran itu apakah Bam atau Wang Nan. Karena Karaka sendiri selaku Slayer yang merupakan posisi tinggi di Fu tidak mengetahui kebenaran Wang Nan sampai saat Bam mengatakan mengenal orang yang memakai cincin yang sama dengan yang dipakai oleh Karaka. Sementara di sini Agus-Gus mengatakan sesuai keinginan Fu. Jika benar pangeran yang dimaksud di sini adalah Wang Nan, keinginan tersebut pasti merujuk pada seseorang yang memiliki posisi lebih tinggi dalam organisasi tersebut. Mungkin Grace Mircialus Lake selaku pemimpin dan orang yang telah ada sejak Jahat menaiki menara, yang pasti mengetahui banyak rahasia-rahasia dalam menara. Selanjutnya kekuatan yang dimiliki oleh si Wang Nan ini. Wang Nan tidak memiliki kekuatan spesial apapun. Dia termasuk yang lemah di antara para regular lain. Saat tes pengendalian Shinshu, Wang Nan berada di posisi 15 paling akhir sebelum Miseng. Karena Wang Nan sendiri cukup lincah, dia bertarung dengan menggunakan senjata yang ia sebut sebagai Dive Ball. Kekuatan dari Dive Ball sendiri bervariasi dari bom asap hingga bom Shinshu. Apakah hanya itu saja? Yap, secara keseluruhan Wang Nan ini lemah. Ia tidak kuat seperti Rak, ia juga tidak secerdik Kun. Namun dia memiliki segudang misteri termasuk kekuatannya sama seperti Bam. Wang Nan juga pernah berkata pada Akraptor di kereta neraka bahwa dia merupakan orang yang luar biasa. Namun dia tak dapat mengatakannya saat itu. Memang terkesan bercanda mengingat kepribadian Wang Nan sendiri. Namun menurut gue saat itu Wang Nan memang serius. Masih terkait tentang kekuatan luar biasa yang dikatakan oleh Wang Nan, saat dirinya tertangkap oleh tim Rahel, Rahel bilang bahwa Wang Nan merupakan titik kelemahan Jahat yang ia berusaha untuk sembunyikan namun berhasil bertahan. Huaryun juga pernah mengatakan hal yang sama, bahwa Wang Nan merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Jahat dan 10 keluarga agung. Kemudian Rahel berkata bahwa Wang Nan telah mendapatkan kekuatan yang seharusnya tak ia miliki. Entah kekuatan macam apa yang Rahel maksud di sini. Rahel juga mengajak Wang Nan bergabung dengan timnya untuk pergi ke lantai kematian dengan tujuan untuk mendapatkan jarum Enryu. Rahel menjelaskan bahwa jika Wang Nan mendapatkan jarum Enryu, mungkin dia dapat menemukan cara mengalahkan Jahat dan keabadiannya. Nah, di sini Wang Nan tidak terkejut dan malah terlihat seperti mengerti tentang semua yang dikatakan oleh Rahel. Dia bahkan lebih terkejut karena Rahel mengetahui semua informasi tersebut. Ya, walaupun Wang Nan memang terkesan seperti tokoh yang tak tahu apa-apa, namun sebenarnya Xiu sendiri pernah mengatakan bahwa Wang Nan sebenarnya mengetahui banyak rahasia yang ada di menara. Lalu saat di lantai tersembunyi, neraca yang berada di lantai tersembunyi menyuruh Wang Nan untuk pergi ke buayan sang raja atau King's Cradle. Singkat cerita, Wang Nan pun berhasil sampai ke sana bertepatan saat klon Jahat yang asli muncul. Di sana muncul juga sebuah pedang yang dapat berbicara di tempat Wang Nan berada. Pedang tersebut mengenal Wang Nan sebagai Benih Raja, lalu berkata bahwa ia telah lama menantinya. Pedang tersebut juga menawari kekuatan besar pada Wang Nan, namun dengan syarat dia harus membunuh seseorang. Entah dari mana pedang tersebut berasal. Apakah ada seseorang selain Jahat yang memang sengaja menyimpan senjata tersebut di lantai tersembunyi untuk Wang Nan? Atau memang dari Jahat sendiri? Karena pedang tersebut juga sempat menyinggung tentang takdir, yang mengingatkan kita pada kekuatan Jahat sendiri akan takdir.
Tapi bukankah Jahad berusaha untuk menyembunyikan Wang Nan yang merupakan kelemahan dirinya? Ya, hanya Uthor yang tahu. Lalu siapa yang harus dibunuh oleh Wang Nan demi mendapatkan kekuatan tersebut? Apakah Bam, Jahad, Karaka, atau mungkin orang lain? Tapi saat Bam dan Wang Nan berhasil keluar dari lantai tersembunyi, hanya mereka berdua yang keluar tepat di depan pintu lantai tersembunyi. Adegan ini seperti mengindikasikan bahwa yang harus dibunuh oleh Wang Nan adalah Bam. Ya, itu hanya dugaan dan pendapat gue saja. Bagaimana menurut kalian? Untuk kekuatan pedang itu sendiri, sejauh yang terlihat, pedang tersebut memiliki kekuatan teleportasi. Saat lantai tersembunyi akan lenyap, pedang tersebut menteleportasikan Wang Nan keluar dari lantai tersembunyi. Lalu saat Karaka menyandra Wang Nan di hadapan Yuri Jahad, pedang tersebut juga menteleportasikan Wang Nan dan Karaka ke tempat lain di dalam kereta neraka. Tidak diketahui kekuatan macam apa yang tersembunyi di dalam pedang tersebut. Apakah pedang tersebut menyimpan kekuatan besar untuk Wang Nan? Atau malah pedang tersebut merupakan kunci untuk membuka kekuatan sejati Wang Nan? Terlepas dari semua kekuatan yang belum diketahui itu, Wang Nan juga merupakan salah satu tokoh yang sulit mati selain Rahel. Dia pernah ditusuk jantungnya oleh Beta dan langsung sembuh hanya dalam waktu 1 hari. Dia juga pernah dihajar habis-habisan oleh Kasano hingga dikira sudah mati, namun belum juga mati. Hal tersebut membuktikan bahwa si Wang Nan ini bukan sekedar orang biasa. Saat di akhir season 2, Wang Nan sempat bertemu kembali dengan Karaka, dan Karaka memberitahu Wang Nan kemana ia harus pergi selanjutnya. Wang Nan pun sempat kembali ke lantai 20 untuk bertemu dengan Goseng dan pergi lagi. Yang sampai saat ini chapter terbaru Tower of God dia masih belum terlihat. Xiu mengatakan bahwa pendakian Wang Nan menaiki menara merupakan salah satu poros utama cerita dalam serial Tower of God ini. Apakah Wang Nan akan menjadi bantuan terbesar Bam dalam menaiki menara dan mengalahkan Jahad? Atau malah Bam akan bertarung dengan Wang Nan di akhir cerita? Bagaimana menurut kalian? Ya, mungkin segini dulu videonya. Di next video gue bakal bahas tentang The Infernal Evankill. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Like, share, subscribe bila suka, komentar bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.